Tugas negara adalah tetap menjaga semangat warga negaranya itu. Kalau pejabat negara lantas membangun narasi pesimis, itu bukan pejabat negara. Nah, tugas negara kan itu. Nah kemudian komitmen untuk tidak ada PHK sudah saya lakukan, tidak ada PHK. Sebetulnya dari bulan Oktober itu sudah terjadi PHK. Itu ada Mas Slamet. Karena itu sudah dipelitkan. Dan saya coba menjaga dan mengintervensi itu supaya tidak PHK. Kenapa saya menjanjikan itu? Komitmen itu lahir dari manajemen. Dan manajemen menyanggupi itu. Nah lahir sampai terus. Tarik menarik antara kurator dan manajemen. Itu. Dan kemudian pada tanggal 28 Februari kemarin adanya kepelitan lantas adanya PHK. Nah itu PHK itu melakukan bukan manajemen. Itu kurator. Dan saya sebagai wakil menteri tidak mungkin mampu menjangkau apa yang sudah dilakukan oleh kurator. Karena itu sudah masuk wilayah hukum gitu. Nah yang harus marah itu terhadap pernyataan saya adalah serikat pekerja, kemudian buruh. Terus serikat pekerja kan tidak marah dengan saya. Karena komitmen itu saya jaga. Betul ya Pak Slamet ya? Silakan tanya Pak Slamet, mumpung ada di sini beliau. Ada kekecewaan terhadap Wamenaker Pak Slamet? Coba tanya. Ya jadi memang saya katakan pada saat Pak Noel ini kan 3 kali kelihatannya. 3 kali sampai 4 kali kalau tidak salah. Jadi pada saat Pak Prabowo mengatakan jangan ada PHK di Sritex, itu beliau yang hadir ke Sritex. Maka kami menganggap adalah negara hadir melalui representasi Pak Noel. Nah maka dari situ kami sampaikan, ada enggak komitmen untuk melakukan ini? Ternyata memang sampai dengan tanggal 26 memang tidak ada PHK gitu. Tapi pada saat tanggal 26 PHK yang kami rasa begitu mendadak, ya kami mau berbuat apa? Karena memang hukumnya memang seperti itu kan gitu. Jadi kalau kita mau teriak-teriak seperti apa, memang hukumnya seperti itu. Nah, jadi artinya negara hanya mampu 6 bulan saja ini untuk melindungi kami gitu loh. Oke. Tapi setidaknya negara sudah hadir untuk membantu kami dan itu kami berterima kasih lah untuk kasus Sritex ini. Nah itu kan jelas ya pernyataan dari serikat pekerja dan beliau juga kerja di sana. Tanggung jawab saya sebagai negara, representatif mewakili negara dalam kasus Sritex itu sudah saya lakukan. Kemudian ada keputusan hukum, ya nggak mungkin itu jangkauan saya. Masa eksekutif melakukan intervensi ke lembaga hukum yang nggak mungkin. Nanti orang mencibir saya lebih keras lagi. Kesannya publik menumpahkannya ke Wamenaker Bang. Ya itu resiko, konsekuensi saya sebagai pejabat publik. Dan itu harus saya tanggung. Saya punya semangat untuk menjaga komitmen saya. Karena itu menjadi bagian integritas saya yang saya jaga. Kemudian orang mau caci maki saya, biarlah nggak apa-apa. Itu loh. Toh tugas ini harus tetap saya pikul. Nggak mungkin saya menghindar dan lari dari gelanggang yang menjadi bagian tugas saya. Karena kita ini adalah petarung, bukan pecundang. Jabatan Itu mau dia. dipertaruhkan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya saya melanggar korup dan lain-lain, melakukan penyimpangan, abuse, atau apapun hal yang tercela, silakan dipecat. Ini saya sampaikan di forum ini, silakan pecat saya. Yang jelas, garis merah yang menjadi komitmen saya adalah soal keberpihakan, saya tidak akan melanggar. Itu menjadi pilihan hidup saya semenjak saya menjadi aktivis. Keberpihakan adalah batas merah yang nggak boleh dilanggar dalam hidup saya. Oke. Pak Slamet, tapi saat ini sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kemudian diharapkan oleh para pekerja saat ini? Jadi Mumpung ada DPR, ada Pak Wamenaker juga di sini. kami tidak akan mundur untuk menyampaikan bahwa going concern harus terus dilakukan dan buka Sritex lagi meskipun dengan investor lain atau dengan pengusaha yang lain. Karena dengan cara itulah sebetulnya negara akan menyelamatkan kami buruh Sritex ini. Karena berapa sih nilai pesangon itu? Kalau kita kejar terus kan akan habis juga. Tapi yang jelas adalah pada saat pemerintah menyampaikan bahwa menyediakan ada lapangan pekerjaan begitu. Nah pertanyaan kami adalah apakah itu sesuai dengan skill kami orang-orang Sritex? Apakah itu sudah sesuai? Belum lagi nanti pada saat rekrutmen baru perusahaan-perusahaan pasti dia akan mempersyaratkan ada umur dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan Sritex ini nanti ex-Sritex ini bisa berjalan lagi, tentunya kami berharap para pekerja ex-Sritex itu bisa bekerja lagi. Dan kami bisa meyakinkan bahwa produktivitas akan terjamin. Karena tidak perlu lagi untuk melakukan training. Karena mereka akan dipekerjakan di tempat di mana dia biasa bekerja. Begitu. Bu Irma? Ya. Begini Pak Slamet, negara menurut saya sudah hadir
ya. Untuk Sritek ini luar biasa loh hadirnya. Dikawal oleh wakil menteri loh. Pak Prabowo langsung memerintahkan wakil menteri untuk hadir di Sritek. Padahal Sritek ini kan bukan BUMN swasta. Ya, tapi pemerintah, Pak Presiden punya moral yang sangat bagus untuk menjaga ini semua. Itu harus diapresiasi dan kami dari DPR juga mengapresiasi itu. Nah, saya berharap, saya mendengar informasi mudah-mudahan ada perusahaan yang akan menggantikan masuk ke Sritek. Soal seberapa banyak nanti dari semua buruh yang akan bisa direkrut, ya kita lihat gitu. Nggak bisa juga kemudian teman-teman dari Sritek itu seolah-olah menimpahkan semua masalah kepada pemerintah, nggak bisa begitu juga. Jadi pemerintah sudah sangat bagus memberikan supporting kepada Sritek dan kami dari Komisi 9 akan mengawal ya agar semua karyawan Sritek itu menjadi prioritas di perusahaan yang akan masuk. Itu sudah menjadi komitmen kami di Komisi 9. Dan itu kan tadi udah kita sampaikan kan di sana dan menjadi komitmen Komisi 9 untuk mengawal itu. Dan Komisi 9 pun mengawal ya untuk pegawai Sritek semuanya mendapatkan THR. Dan solusinya juga udah kita sampaikan. Ada banyak perusahaan Sritek lain yang tidak dipilotkan. Harus ada realokasi anggaran untuk bisa memberikan THR itu. Jadi nggak bisa juga harus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kami di Komisi 9 minta kepada Bang Dhanil nih ya dengan Noel untuk mengawal itu, berikan diskresi, kawal ya. Oke. Yang namanya Sritek ini yang belum dipilotkan ini merealokasi anggaran untuk membayar THR. Itu yang sudah dilakukan oleh Komisi 9. Ini sebetulnya fungsi Bu Irma sebagai dewan, sebagai pengontrol itu sudah dilakukan. Kita diamanatkan dan selalu diingatkan. Itu udah berkali-kali Uni Irma ini, Bu Dewan kita ini yang terhormat ini selalu mengingatkan, well jangan coba-coba jangan spekulatif soal nasib buruh. Dan kita menjamin hak-hak itu. Karena kita gini, negara tidak boleh larut dengan situasi yang sangat emosional. Kan kemarin sangat emosional sekali situasi ya. Kita paham sekali. Ikatan emosional antara buruh dan manajemen sangat bagus. Dengan situasi dan ini kerja di sana sangat bagus. Nah tugas negara kan nggak boleh emosional. Tugas negara harus rasional. Pertama menjamin hak-hak buruh. Terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua jaminan hari tua. Ketiga bagaimana kita mencari solusi ke depannya. Nggak bisa larut. Harus seperti apa nggak bisa. Makanya kemudian kurator dan sebagainya dipanggil ke istana dengan Pak Menteri saya untuk menjelaskan. Nah semoga ini kurator yang menyampaikan 2 minggu ke depan ada solusi terkait rekrutmen baru. Nah ini yang harus kita prioritaskan siapa? Ya kawan-kawan Sritek. Makanya kita nanti tegaskan, nggak boleh nanti ada batasan-batasan syarat terkait ijazah dan sebagainya. Sudah, yang paling penting itu mantan pekerja Sritek harus menjadi prioritas. Anda kawal juga ini ya? Ya kita Anda kawal dong. juga ya? Kedua, jangan juga dibatas-batasin umur sampai 45 doang. Nggak bisa bekerja. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet tadi. Karena memang kompetensi mereka di Sritek itu sudah ada. Jadi operator mesin, mau jadi apanya sudah ada semua. Tinggal langsung aja. Tadi soal going concern, itu sebetulnya komitmen kita dari awal. Ayo going concern, biar berjalan di perusahaan, hindarin PHK. Ya problemnya kan di kuratornya, bukan di kita. Tapi ya nggak apa-apa. Itu jalan yang terbaik mungkin. Karena ke depan kita melihat tidak boleh lagi hal-hal begini bisa terulang ya. Biar gimana pun kita berharap manajemennya saya tanya mau nggak PHK? Enggak. Negara mau nggak? Enggak mau, nggak mungkin banget kita. Kurator tidak bisa Kemudian diintervensi sama negara, Ya, Bu Mira. Bang Noel, pengalaman kami pada saat pilot itu perlu waktu bertahun-tahun. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Betul Bang Noel, kita nggak bisa intervensi kurator gitu loh. Yang kedua, biasanya nih pesangon yang diberikan juga setengahnya, nggak full. Karena kan harus utang dulu dia melunasi utang asetnya. Jadi artinya ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau memang bantu. Itu kita akan kita perhatikan Mbak. Biasa ini kan modus nih ya, modus para OS atau pengusaha atau apalah ya. Setiap momentum hari raya mereka melakukan PHK massal. Dan ini kan selalu terjadi. Betul. Ya kan, benar nggak? Betul, itu betul. Dan Setiap ya, kita mau akan Ramadan, mencatat itu. betul. Setiap Ramadan pasti dia PHK untuk menghindari THR. Nah itu salah satu, itu modus.
Itu modus kejahatan sosial. Itu modus yang selalu terulang setiap tahun dan setiap tahun.